Peran media sosial yang mengakibatkan tawuran ini gitu. Seberapa jauh sih menurut lo pribadi? Ya parah sih, parah. Jadi dia masang foto nih anak-anak dia kayak nyindir anak-anak lain. Nah, anak-anak sini nggak terima akhirnya ngejapri, apa dianya juga ngebales foto juga. Nah, pas dia ngebales foto, anak kononya nggak terima, ya udah akhirnya ngejapri, nah japri-japrian lewat WA kalau nggak lewat Facebook, udah kejadian. Oke, balik lagi di Part 6 Channel. Oke, kali ini gua mengundang tahunan baru banget ya. Apa angkatan corona benar ya? Iya, angkatan corona. Angkatan Pas buat corona. Alumni corona nih. Oke, kali ini gue mengundang siapa? Kalau boleh tahu, kenalin diri dulu dong. Nama asli Putra Hagi, biasa dipanggil Gitong. Namanya Putra Putra? Hagi, Namanya keren ya, Putra Hadi. Tapi dipanggil Gitong. kenapa? Ya kagak tahu dah, dulu-dulunya dari SMP udah dipanggil Gitong, ya udah terus sampai lulus gak masih Berarti dari SMP mana tong? SMP di Aluda. Oh, Al-Huda, Iya. SMP-nya. Kenapa lu mutusin dari Al-Huda masuk ke Tridharma? Sedangkan di Al-Huda itu ada Tridaya juga Iya, kan? Tridaya ada ya. Kenapa lu nggak masuk situ? Itu juga soalnya kan abang juga alumni Tridaya, udah gitu pas abang sekolahnya kagak benar, jadi kagak boleh sama orang tua di situ. Karena nggak boleh sama orang tua, akhirnya diputuskan masuk Tridharma. Enggak juga sih, jadi masuk Tridharma kan nyari sekolahan kagak ada yang srek, akhirnya ada temen orang Citerep lagi itu barengan Gitong juga sih, lulusan Aluda juga, dia ngajakin masuk Tridharma, ya udah Gitong penasaran juga kan, ya udah akhirnya ikut. Akhirnya memutuskan masuk Tridharma. Enggak, maksud gua kenapa lu milih ke Bogor dibandingin ke daerah Cibinong? Sekarang mungkin udah banyak ya STM ya, bener ya? STM. Ada Intif ya, salah satunya. Ada apa? Nyebutnya Mencret kali ya, mekanik Cikaret ya, bener ya? Iya, ada. Iya. Kenapa lu lebih memilih ke Bogor? Ya seru, resep aja sih ya, pengen di Bogor, pengen ngerasain sekolah di Bogor gimana gitu. Resep. Iya. Oh gitu. Jadi karena lu SD juga di Cibinong, masih di SD Cibinong ya? masih di Cibinong. Jadi SD di Cibinong akhirnya pengen hijrah lah, pengen ngerasain sekolah di Bogor. Iya. Dan kenapa milihnya Tridharma, nggak sekolah AUT atau Sky atau Mebut gitu? Kalau Mebut pas pengen ada niatan juga sih masuk Mebut, terus kagak ada barengannya aja, kira yang ada barengannya aja udah. Iya kan, jadi tong setahu gue ya, tahunan gue sih dulu mungkin di Cikaret itu banyaknya Mebut ya. Iya, Mebut. Tapi tahunan lu banyaknya mana tuh? Banyaknya berak sih pas tahunan Gitong mah. Berak. Berak ya. Berarti lu rumah Cikaret ya? Rumah di Cikaret. Rumah di Cikaret, dan tahunan itu banyaknya berak ya? Berak. Dan kalau boleh tahu, pada saat lu memutuskan masuk TD, berapa banyak TD-nya? Basis lu Cibinong ikut ya? Cibinong ya. Berapa banyak dong? Pas kelas 1 sih 15 orang ada. 15. Angkatan lu doang atau keseluruhan 1, 2, 3? Angkatan Gitong doang. Kelas Berarti kalau ditotalin sama kelas 1, kelas 2, kelas 3 berapa banyak tuh basis Cibinong pas lu kelas 1? 1. Banyak, 30-an mah ada sih ya. 30-an Iya, ya? 30-an Tapi ada. menyebar tuh ya sepanjang jalur Cibinong Iya, ya? menyebar. Gitu. Berarti pada saat lu udah masuk TD nih, masuk kelas 1, sebenarnya lu udah tahu belum sih TD itu kayak gimana? Maksudnya sekolah Bogor tuh kayak gimana? Udah denger sih kalau TD itu keras, cuma ya gimana ya, emang pengen ngerasain juga sekolah di Bogor. Pas udah masuk mah ya gimana kitanya aja sekolah. TD keras, padahal mah enggak. Bukan TD yang suka berantem, lu kali yang suka berantem kali ya. Bener ya? Iya TD mah juga sih, sekolahnya ya. ketat, setahu Iya. gua. Zaman gua sekolah di TD itu ketat. Bener gak? Bener. Tahu tahunan lu masih ketat nggak tuh? Masih orang telat dikit digamparin sama Masih ya? tamunan ya. Kayak gitu ya. Jadi intinya kalau sekolahnya sih nggak salah, sekolahnya Nggak mah salah. ketat banget.
kitanya aja yang salah. yang suka ekstrakurikuler ya. Suka ribut gitu. Dan akhirnya begitu lu masuk kelas 1, di sana ada tataran nggak sih? Gue pengen tahu nih, lu tahunan lu nih. Pas tahunan gitu nggak ada sih tataran, cuman pas baru masuk pernah sempet janjian, cuma itu nggak jadi janjian juga pas Nggak di jadi. Darmais ya. Oh, di Darmais. Di Darmais janjian. Biasanya kalau Darmais lawannya mana tuh, Tong? Sama berak juga, jadi ya berak Cibinong lepas tuh mau balik janjian juga, cuma nggak jadi, ada polisi apa tentara lah gitu ya, dari mobil sih dibubarin juga, akhirnya ke dalam lagi. Akhirnya nggak jadi Nggak ya? jadi akhirnya. Nggak jadi. Nah, pertanyaan lagi. Lu bilang tadi di kampungan lu atau di daerah lu itu lebih banyak BRK ya? Berak. Dibandingin TD. Lu TD sendiri berarti tahunan lu ada? Cuman gitong doang pas Tinggal lu sendiri. Nah, gitong. apa yang terjadi sih? Lu sering ketemu sama mereka atau enggak sih, Tong? Kalau berangkat kan jarang, kalau TD kan memang pagi ya biar kagak kena omelan. Akhirnya pagi, kalau berak kan seringnya siang dia. Jam 9 ya dia lewat aja gitong, gitong berangkat masih sepi dia, palingan pulang doang. Oh gitu? Iya. Tapi itu mereka itu kebanyakan satu kampung sama lu atau enggak, Tong? Atau hanya dia daerah Cikaret aja? Di daerah Cikaret aja sih, satu kampung nggak ada yang satu. Nggak ada? Iya. Oke, berarti kelas 1 kalau boleh tahu, ada kejadian nggak sih? Atau kelas 1 emang lu aman-aman aja sih? Kelas 1 aman-aman aja, palingan yang ultah Cibinong doang tuh yang pada ketangkep juga, sampai pas pulang juga sempet berantem juga di kandang roda tuh sama berak. Sama berak ya. Tapi sebenarnya ya itu terjadi gesekan ya sekilas aja pada saat pulang dan berangkat sekolah ya. Iya. Bukan karena janjian ya. Bukan. Berarti kalau bisa dibilang kelas 1 nih basis Cibinong kondusif ya. Kondusif. Kondusif. Kenapa bisa kondusif, Tong? Kondusif. Kan kelas 3 ya masih tama pas kelas 3 Oh jadi gitu. ya. Iya. Kelas 3-nya ada tama yang itu tuh yang anak-anak roda. Iya, anak-anak roda. Oh gitu. Jadi kondusif ya, aman Kondusif, ya. aman. Karena kalau pas berangkat, kalau Cibinong daerah rawannya gue pernah sempet si Embil ya, kenal Embil kan? Kenal. Gue tanya dia, salah satu daerah yang paling rawan itu kandang roda, bener Kandang ya? roda ya. Kandang roda ya. Dan ternyata kalau ada tamanya mah aman. Aman aja. Aman dia. aja. Berarti kelas 1 mah gesekan gitu-gitu aja ya? Iya gitu-gitu aja. Masuk ke kelas 2. Mulai kelas 2 apakah mulai banyak gesekan dan mulai ada janjian-janjian dong? Gesekannya sering, kalau janjian sih emang dari gitongnya juga, kalau diajakin janjian gitongnya nggak mau, mendingan sekali ya ketemu aja, takutnya kan kalau janjian ada yang kenapa-napa juga. Tapi pernah kejadian nggak di kelas 2? Kejadian pernah hari Jumat tuh gitong pulang sekolah berempat sama temen gitong, abang kelas gitong satu orang. Jadi awalnya gitong naik angkot nih dari Kembang. Naik angkot. Nah, gitong sempat dulu ketemu di ini sama beraknya, ketemu di Pomat. Kira gitong ledekin dulu, nggak taunya angkot gitong kan lewat duluan. Pas angkot gitong berhenti nurunin sewa, beraknya lewat, gantian beraknya ngeledekin gitong. Akhirnya udah jalan lagi, nggak tahu dia udah nungguin di kandang roda. Akhirnya pecah sih di situ. Di kandang rodanya? Iya, di kandang roda. Tapi lu kelas 2 Tama udah lulus dong? Udah lulus Tama. Nah itu gimana tuh di kandang rodanya pada saat itu? Chaos mulu sih pas udah Tamanya lulus mah. Iya. Karena dia udah nggak ikut-ikutan lagi ya? Iya, nggak ikut-ikutan lagi. Berarti gimana tuh? Jadi lu harus bertahan sendiri atau gimana? Harus ya bertahan sendiri daripada kagak bisa pulang kan. Akhirnya ya udah lawan. Mau nggak mau sih itu juga ngelawan, sebenarnya nggak mau, cuma ya terpaksa gimana. Terpaksa karena lu dibantai gitu, iya, kasarnya. dibantai. Berarti kalau lu udah tahu kan musuh lu banyak nih, Tong. Lu apa emang setiap pulang atau pergi atau berangkat sekolah itu lu emang mempersiapkan bawa senjata atau gimana, Tong? Kalau bawa sih kadang bawa, kadang enggak. Jadi kalau pengen bawa ya bawa, kalau kagak ya udah kagak. Bawanya apaan biasanya? Biasanya pas gitong pribadi sih seringnya celurit. Celurit? Iya. Biasanya dibawanya di mana, Tong? Kalau di tas, palingan di tas kalau yang kecil, kalau yang gede ya dimasukin ke celana, kalau nggak ke baju. Masukin ke celana? Iya, ke jaket. Itu bagaimana cara masukinnya? Gue pengen tahu. Kan CR rada melengkung teh. Gitong masukin aja gini, jadi gitong juga rada
duduknya rada ngegang dikit. Iya kan pertanyaan gua nih. Kalau seandainya lu masukin ke celana nih, tiba-tiba musuhnya spontan gitu. Jadi maksudnya dadakan gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Masih sempet jadi tinggal tarik doang kan, kalau di baju mah suka nyangkut nih. Mendingan di celana jadi udah tinggal tarik doang. Tinggal tarik Iya, doang kayak tarik. gitu. Tapi sempat ada pada saat lu lagi bawa di celana gitu ada musuh gitu, pernah kejadian? Pernah sih kejadian. Terus gimana tuh? Ya udah akhirnya Gitong keluarin. Kan kalau Gitong kalau dipantekin di angkot jarang turun. Akhirnya Gitong tahan aja udah di angkot sambil kaca pintu, pokoknya pintu kaca samping Gitong tutup, pokoknya di pintu aja udah nahanin. Berarti gitu ya modelnya. Pakai jadi itu alasan lu kenapa lu bawa sajam itu buat jaga diri. Buat jaga diri. Iya, alasan klasik sih ya. Alasan klasik ya. Padahal mah ya emang hobi juga lu ya. Iya, hobi. Sebenarnya kalau emang lu mau kalau lu anak baik-baik ya lu entah pakai motor atau lu diem-diem gitu, Iya. pakai baju bebas. Tapi karena emang dari oknum atau orangnya sendiri ya, bukan karena sekolahannya Tong ya, betul ya? Iya, dari oknum, ya emang dari anaknya juga sih. Dia masih pengen nyari jati diri lah, bagaimana Gitong pribadi sih pas sekolah masih pengen nyari jati diri. Cuma ya udah setelah udah lulus mikir-mikir juga nggak ada gunanya sih. Kamu udah lulus. Nyari jati diri dan gengsi kali ya? Iya, gengsi. Berarti di kelas 2 juga gesekan nggak terlalu banyak? Nggak terlalu banyak. Nah, kalau kelas 2 nggak terlalu banyak, berarti memang kenapa nggak terlalu banyak Tong? Atau karena lu kelas 2 itu berarti udah masuk ke COVID atau gimana sih Tong? Kelas 2 belum ada sih, belum Covid, cuma masih ada di luar, cuma belum ada. Belum masuk ke rame Indonesia. Ya, ke Indonesia ya. Nah, berarti COVID itu pas lu kelas 3? Kelas 3 mau UN. Hari Senin pisan tuh dikabarin juga. Oh gitu. Akhirnya diliburin. Akhirnya diliburin di situ. Diliburin ya. Nah, berarti tapi gue lebih denger elunya katanya lu di kelas 3 itu nggak banyak di Cibinong, bener nggak sih? Iya sih, nggak banyak di Cibinong pas Tapi kelas 3 di Kayu Manis seringnya. Kenapa bisa di Kayu Manis Tong? Ada rumah saudara juga, udah gitu ibu nyaranin juga kalau emang balik ke sore mendingan balik ke rumah saudara aja dah daripada kenapa-napa. Ibu juga kan melang. Iya, jadi akhirnya ya udah balik ke situ, tapi di situ juga tetap berantem juga. Berantem juga, malah lebih parahan Kayu Manis Lebih dibandingin parah Kayu Cibinong Manis, gitu. iya. Pernah ada kejadian Tong? Kejadian pernah kelas 2 juga tuh lagi baru main jadi hari Jumat. Gitong berhenti nih di kan kalau di Kayu Manis ada tukang ojeknya tuh. Yang di mana tuh? Di Turunan pas Iya. turunan ada tukang ojek sama warung. Nah, pada nongkrong dulu di situ. Akhirnya kan pas tahunan Gitong kan rame juga Satgas Borcesnya. Nah, gitu. Iya, sempat diusirin. Akhirnya Gitong jalan ke bawah, nggak taunya SBM dari bawah pada naik motor. Udah chaos di situ. SBM dari bawah, maksudnya dari dalam Kayu Manis gitu? Iya, dari dalam Kayu Manis dia langsung ke atas naik motor. Jadi kan ada angkot juga di belakang pas anak-anak jalan. Dia ngagetin langsung ngeluarin BR. Iya, yang akhirnya yang lain kabur. Ya udah Gitong di situ ketahan, mau gimana ya? Ya udah Gitong bela diri aja dah. Itu maksudnya lu ketahan itu lu ngejabanin atau lu defend atau gimana modelnya? Ya ngejabanin sih Gitong, daripada Gitong habis di situ nggak ngelawan pisan kan, akhirnya ya udah Gitong lawan. Lu ngelawan itu mereka kan bawa sajam nih ya? Iya. Lu sendiri bawa apa? Kagak bawa apa-apa, nah itu udah pure kagak, udah tas doang, nggak bawa pulpen juga, udah biasa aja tangan pakai jaket juga kan. Akhirnya ya udah Gitong tangkis. Oh. Jebol tetap. Tim tangkis jadinya nih. Ini tim tangkis nih. Tim tangkis mah kagak, jebol kayaknya sih itu. Enggak, jadi maksudnya lu disayurin atau gimana, Tong? Enggak disayurin, jadi dia berdua nih turun dari motor udah teriak-teriakan kan. Mati lu, mati kata dia. Ya namanya orang diteriakin mati kan kagak pengen lah ya. Iya, akhirnya Gitong lawan udah. Gitong lawan tuh, Gitong tangkis. Akhirnya dia nggak tahu dia capek sendiri apa kasihan ke Gitong juga, Gitong nggak tahu. Akhirnya ya udah dia kabur sendiri sih. Udah gitu pas dari atas tukang ojek juga udah rokes. Iya. Berarti akhirnya ada yang kena nggak sih? Maksudnya lu ada yang jebol atau gimana? Gitong doang nih itu yang jebol di paha, di ini nih sama di perut. Dijahit? Kagak. Pakai apa tuh? Pakai kopi, di kopi. Pakai kopi. Iya. Jadi
Itu modelnya dia ke sayat gitu atau bolong gitu, Tong? Bolong nggak, jadi bolong. Bolong doang sih. Kalau dibilang titik bolong kira, tapi benarnya banyak. Cuma pas dibersihin cuman setitik doang, kira ya udah pakai kopi aja. Setitik pakai kopi itu. Itu berarti lu dibagiinnya pakai apa namanya? CR. Pakai CR. Pakai CR. Berarti lu nggak pernah kena di Cibinong, kenanya malah di Kayu Manis. Di Kayu Manis. Gitu, di basis orang ya. Iya. Nah, setelah itu lu malah makin jadi ributnya atau lu apa memutuskan untuk malah pindah lagi ke Cibinong, Tong? Makin jadi sih, emang rada dendam juga kayak yang ngaduin Gitongnya ya. Terus? Dendam akhirnya sempat kejadian juga janjian tuh sama SBM itu dia ribut malam, akhirnya ribut dia kena jebol, dapat kabar sih sampai koma. 3 orang yang koma. Enggak, ini pertanyaan gua nih. Itu kan tadi lu kejadian lu siang. Siang. Kalau yang lu. Terus akhirnya lu yang ngejanjiin atau mereka yang ngejanjiin? Dari dianya juga sih, udah gitu enggak, jadi yang abis kejadian enggak langsung janjian malamnya. 2 hari apa 3 hari ya? 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari. Kira dia ngajakin janjian, ya udah, terus temen juga ngabarin kan, gua mau janjian kata dia. Ya udah, gue ikut, kata Gitong ikut, akhirnya janjian tuh malam. Janjian itu sistemnya gimana sih, Tong? Lu WhatsAppan atau lu DM-an Facebook, IG atau gimana sih? Kalau pas Gitong sih WhatsApp, udah WhatsApp. WhatsApp, Iya, berarti WhatsApp. lu temenan punya nomor mereka? Punya nomor mereka ya, punya satu sama lain udah punya. Sebenarnya ya kenal juga sih, dia juga nggak jauh kampungnya gitu, jadi seberangan doang kampung dia sama kampung. Soalnya kan ini Kayu Manis di seberang, nah TD di seberang sini, kampungan TD gitu ya. Jadi lu sebenarnya sama-sama punya nomor mereka ya? Iya. Punya nomor musuh ya? Punya nomor musuh. Bisa begitu. Itu pertanyaan gua, bisa gimana cara dapetnya itu? Lu apa nongkrong bareng, lu tukeran nomor atau gimana sih? Dari IG sih awalnya, dari IG, dari Facebook juga. Iya, dia minta bagi nomor lu, ntar gua japri lewat WA, kita janjian apa gimana kata dia. Ya udah, kira kasih sama anak-anak. Berarti dari sosial media nih ya? Dari sosial media. Dari sosial media. Terus pertanyaannya lagi, itu biasanya, Tong, kan ada yang kalau lu ribut kayak gitu, ada bagian dokumentasi ya, betul ya? Iya. Ada banyak sih kalau di Kayu Manis mah. Ada bagian dokumentasi. Itu sebenarnya siapa sih yang bagian dokumentasi itu? Sebenarnya ada juga yang alumni, cuma ada juga yang orang, jadi temen dia nih. Nah, disuruh videoin sama temennya nih yang anak TD, udah lu videoin sama dia. Oh gitu. Iya. Jadi suruh videoin gitu. Tapi Iya. kenapa dia bisa sampai seberani itu buat videoin? Dia nggak takut dia nanti kena kebacok gitu, Tong? Nggak tahu sih di pikiran dia mah, biar apa gimana, biar wah kan gitu, nggak Enggak, tahu. maksud gua yang videoin itu apa nggak takut dia kena kebacok gitu? Enggak, jadi yang ribut kan yang berantem di tengah nih, dia mah videoin di pinggir. Cuma pokoknya kalau udah megang kamera udah aman dah, udah megang HP videoin. Itu nggak bakal Nggak diapa-apain? bakal diapa-apain ya. Oh, ada perjanjiannya begitu? Nggak ada perjanjiannya, jadi nonton ini mah cuma videoin gitu. Jadi pokoknya kalau ada yang videoin udah aman aja gitu? Aman ya. Berarti lu kalau berantem udah dikejar-kejar lu pura-pura videoin aja? Gimana? Kagak sempet sih ya. Nggak sempet. Kalau iya. Berarti pada saat itu lu janjian malam lah sama Janjian mereka. Ada sampai korban. Ada korban dia. Nah, malam itu kejadiannya lu janjian tetap di Kayu Manis juga atau di mana? Tetap di Kayu Manis juga. Yang tanjakan itu? Rada ke atasan nih mah, rada ke jalannya lagi. Di Jalannya arah ke Parung. Oh, arah ke Parung tuh berarti jembatan. Sebelum sih masih jadi ya, tanjakan Kayu Manis cuman dikit rada Ke kanan ke sedikit kanan, arah rada. Parung. Iya, Di rada. situ Iya, di janjiannya. situ janjiannya. Musuhnya itu dari arah Parung apa dari arah Bogor? Musuhnya dari arah Parung. Arah Parung. Iya. Nah, itu siapa musuhnya? Musuhnya ya itu SBM juga musuhnya. SBM. Iya. Hanya SBM apa ada lagi? Kalau itu juga kurang tahu sih gitu, pokoknya. Nggak tahu juga. Ya, dia pokoknya pas dia teriak ya dia jualnya SBM aja. SBM aja itu. Dan di situ akhirnya ada korban. Ada korban sih. Kalau boleh tahu pada saat itu lu berapa banyak, Tong? Dari Gitongnya cuma nggak nyampe 20.
cuman 11 apa 12 gitu, 12 orang. 12 orang dari pihak mereka? Gitu ngeliat sih pas dia keluar rame, cuma nggak tahu juga. Nggak tahu jumlahnya iya, berapa, nggak tahu tapi juga. rame gitu ya. Tapi rame kelihatan. Tapi rame jumlahnya. Di situ pertanyaan gua, pada saat berantem itu ngejarak atau nubruk begitu, Tong? Pas Gitong nubruk Gitong, udah gitu pas Gitong keluar kan, nah yang ngebacok kayak yang ngebacok Gitong ini yang pas di turunan tuh dia sering pakai jaket warna pink ya, jadi ya. Nah pas dia muncul duluan, Gitong ngeliat, ya udah Gitong nafsu, Gitong maju duluan ya, pas Gitong deketin bukan, akhirnya udah tanggung, udah aja langsung berantem. Langsung berantem, Iya. terus akhirnya lo ngenain di situ? Ngenain di situ, cuma Gitongnya sih nggak ngerasa ngenain, cuma nggak tahu juga sih ya di situ. Cuma pas pokoknya habis udahan dapat kabar, dapat foto juga dia pada dibawa ke klinik. Dibawa ke klinik? Iya di klinik. Itu apa yang lu pikirin sih, Tong, pas pada saat lu ngenain gitu? Kayaknya lu seneng gitu atau gimana sih, Tong, sebenarnya? Kalau yang dipikirin sih seneng sih enggak ya gimana ya pasti ya. Pertanyaan gua, apa yang lu rasakan? Lu seneng kah? Atau lu bangga kah? Atau gimana pada saat lu melakukan hal itu? Pas pada waktu itu mah ya seneng sedikit, cuma udahan pas tahu dia koma ya rada takut juga dituntut. Itu kalau seandainya dia sampai lewat itu gimana, Tong? Kalau nyampe lewat ya. Pernah kepikiran nggak sih lu sampai situ? Kalau pas itu ya belum sih, pokoknya pas udah dia masuk rumah sakit baru sempet kepikiran kalau dia lewat. Dan pada saat lu ngebaginya itu, saat lu itu posisi malam ya, Tong? Posisi malam. Berarti lu nggak ngelihat sama sekali atau lu main membabi buta aja apa gimana modelnya? Nggak ngeliat sama sekali, udah aja yang ada di depan kita sikat. Sabet aja? Iya sabet. Pada saat itu lu bawa senjatanya apa, Tong? Celurit. Celurit? Iya 0,2. 0,2? Itu yang gede banget berarti ya? Nggak rada segini sih, nggak gede-gede banget. Itu lu dapetin dari mana sih barang-barang kayak gitu, Tong? Kalau Gitong sih jarang beli gituan ya, udah gitu Gitong juga kagak punya duit buat beli, akhirnya iya dimodalin sama dia. Dimodalin maksudnya sama anak-anak kayu manis gitu? Sama anak kayu manisnya dimodalin. Dimodalinnya sama anak-anak kayu manis itu? Iya. Gitu, berarti ini Tong, lu pakai ini aja. Iya. Itu kan kalau nggak salah sekarang udah dijual bebas ya, betul Iya, ya? udah Kalau jual kayak bebas. gitu-gitu, itu berapa sih harganya, Tong? Kalau yang 0,2 sih dijual sekitaran 250-an, 250-an. 250.000 itu udah bisa punya celurit? Iya. Udah segampang gitu ya sekarang? Iya, sekarang. Makanya anak-anak sekarang kalau berantem atau tawuran itu bayarnya gede-gede banget itu karena gampang gitu ya? Gampang nyarinya ya. Gampang nyari, dia tinggal beli di Tokopedia gitu, diantar COD atau gimana modelnya? Ada yang COD juga, ada yang dia bayar langsung pakai ATM buat temennya di apa. delivery gitu? Iya, delivery. Sampai kayak begitu ya? Gitu. Berarti sampai pada saat itu udah setelah bentrokan itu lu kemana, Tong? Setelah bentrokan itu kan langsung Gitong turun, pokoknya dia udah kabur tuh. Udah Gitong turun lagi, disuruh turun, akhirnya Gitong turun. Nah malaman dikit baru dapat kabar. Ya pada kena ya. Pada Gitong pas dia masuk klinik mah ya senang-senang aja mau bocah ngopi ngerokok. Pas dapat kabar 3 orang koma, ya udah dari situ dah ada dikduk juga, takut lewat apa gimana. Nah habis dia koma belum dapat kabar lagi tuh, dari situ udah seminggu kemudian baru dapat kabar, masih nggak lewat untungnya. Enggak, pertanyaan gue itu dapat kabar dari siapa sih? Kabar dari temen juga sih, dari temen kampung anak kayu manis kan. Jadi dia kenal sama anak TD, sama anak SBM juga kenal, udah gitu anak SBM kan sering kalau ada yang kebacok dipoto. Oh gitu. Ada yang kebacok dipoto terus dia di-upload gitu? Iya, dibikin SW, ya biar nggak tahu biar apaan, pokoknya bikin SW aja sama dia ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau lu sendiri, Tong, gue pengen nanya nih, itu kan kejadian lu. Selain itu ada lagi nggak kejadian? Selain itu ada sih yang pas cabutan ke Jogja, pas ke Jogja gitu, kelas 2, masih kelas 2. Itu kelas 2, ya ke Jogjanya itu ya. Cabutan ke Jogja kelas 2. Berarti tapi yang di Kayu Manis itu kejadian yang malam itu pada saat lu kelas 3 atau kelas 2? Masih kelas 2, masih kelas 2 itu. Kelas 2? Iya, jadi ya belum naik kelas
kelas 3 masih kelas 2 tuh. Jadi cuma kelas 3 mah udah off, udah habis UN dia. Cuma Oh gitu. kan kalau itu lagi pas Gitong nggak langsung ujian tuh, nggak langsung ujian US. Ya masih kelas 2 sih. Itu kejadian di Kayu Manis. Setelah itu baru lu kelas 2 lu mau naik ke kelas 3. Kelas 3-nya lulus ya? Kelas 3 lulus. Nah itu cabutan ke Jogja. kelas 3-nya siapa kalau boleh tahu, Tong? Pas Gitong kelas 2, kelas 3-nya masih Kori, Wanda kan, Wanda lagi itu sempat masuk lagi ya, Wanda kelas 3 ya. Kori, Wanda. Wanda, ya. Nah itu lu ikut cabutan mereka? Iya ikut cabut ke Jogja. Siapa aja yang ikut cabutan ke Jogja? Banyak sih, kagak bisa disebutin Oh juga. gitu, satu, banyak ya. yang itu. Banyak pokoknya. Ada kejadian tuh pas cabutan ke Jogja itu? Pas cabutan ke Jogja, ada kejadian di puncak tuh abis pasar Cisarua. ya, abis pasar Cisarua. Gimana tuh kejadiannya, Tong? Kan saking nggak muatnya akhirnya dibagi 2 nih TD-nya, dibagi 2, naik yang satu naik bak, yang satu lagi rada truk cuma nggak gede sih. Nah akhirnya yang truk depan duluan tuh yang dipantekin sama UKN Poncol apa kalau nggak salah di situ ya. Di daerah Cisarua itu? Cisarua, ya. Terus? Akhirnya ribut kan, udah nggak tahu juga sih pas baru dipantekin mah pada kagak ngeh, akhirnya ya pada kabur, ada yang ketinggalan di situ. Ya gitu pertama perebutan bayar dulu sih di situ sama abang kelas tuh. Dia bilang balikin, cuma bobo balikin kata dia. Ya udah sini balikin gitu, tarik kan bayarnya dibawa ke belakang sama dia. Ya udah mau nggak mau gitu, pas ngelihat masih ada anak-anak ya gitu balik lagi. Ada yang kena di situ pada saat itu, Tong? Ada yang kena kelas 1. Siapa tuh? Namanya siapa ya? Anak mancur, cuma gitu nggak rada kenal sih. Kena diapain maksudnya dia? Kena dibacok 2 kali sini ya nih. Terus? Akhirnya ya mau dijahit kan duitnya buat dipakai ke Jogja, akhirnya nggak dijahit, dikopiin doang, malah langsung diikat lagi. Tapi dia tetap ikut ke Jogja? Tetap ikut ke Jogja dia, maksain juga tuh kata berarti dia. dengan luka begitu dia tetap berangkat ke tetap Jogja? berangkat ke Jogja. Oh gitu. Terus ada lagi selain dia yang kena kebacok? Nggak ada, udah dia doang. Dia doang? Iya. Oh akhirnya tapi setelah itu tetap berangkat ke Jogja? Tetap berangkat ke Jogja. Tembus tapi ke Jogja? Tembus ke Jogja. 4 harian. Berangkatnya pokoknya totalnya 4 hari, di Jogjanya cuman sehari semalam. Di Jogjanya? Iya. Di Jogja kemana aja, Tong? Ya ke candinya doang, Candi Borobudurnya doang, pada penasaran di situ. Penasaran situ? Iya. Pas sudah nyampe situ mah panas mendingan di Bogor. Mendingan di Bogor, ya? Cuma penasaran aja. Sampai sana cuma foto doang? Iya, foto doang di Batu. Udah akhirnya pulang? Pulang. Berarti balik lagi tuh? Balik lagi. Nah berarti akhirnya lu naiklah ke kelas 3 ya? Naik ke nah di kelas 3 itu lu masih sering ikut-ikut juga? Masih sering ikut-ikut juga, cuma rada jarang, kalau diajakin aja baru mau. Diajakin aja. Iya. Tapi lu itu ikut-ikutan di Kayu Manis apa di Cibinong? Di Cibinong pernah tuh kelas 3 juga udah rada dikit lagi mau UN. Nah, jadi ceritanya sebelumnya ini temen Gitong ngabarin kan, dia habis dipantekin terus dia kena, akhirnya Gitong nggak terima kan, temen balik bareng kena, terus dia ngabarin udah gitu yang ngenain juga. Kata dianya temen deket Gitong juga, ya udah kira Gitong japri deh. Gitong ngajakin janjian tuh. Pas Gitong sampai, kirain emang rame kan, akhirnya Gitong turun tuh di TNT, di TNT di ini M1, Gitong turun di M1 ya. Katanya udah sepi, akhirnya ya udah dah ngopi di Roda. Foto tuh di blokan berak, anak beraknya tahu, akhirnya sore dia ajakin janjian. Udah tuh pecah tuh janjian, ada korban sih dari Gitongnya juga ada, dari beraknya juga ada, tapi parahan dari berak. Jadi bentrokannya di M1 situ? Udah di kandang rodanya sih ya, jadi yang udah pas di kandang rodanya. Di kandang rodanya situ ya? Udah sampai kandang rodanya? Sampai kandang roda. Itu kejadian pas lu kelas 3 tuh ya? Kelas 3. Tapi lu nya sendiri nggak kena? Enggak, Gitongnya sendiri nggak kena. Oh, berarti Tong, gue mau nanya nih, sebenarnya menurut lu pribadi nih, peran media sosial itu seberapa jauh sih
Peran media sosial ya? Ya, peran media sosial yang mengakibatkan tawuran ini gitu. Seberapa jauh sih menurut lu pribadi? Ya parah sih, parah. Jadi dia masang foto nih anak-anak dia kayak nyindir anak-anak lain. Nah, anak-anak sini nggak terima, akhirnya ngejapri. Apa dianya juga ngebales foto juga. Nah, pas dia ngebales foto, anak ono yang nggak terima, ya udah akhirnya ngejapri. Nah, japri-japrian lewat WA kalau nggak lewat Facebook. Udah kejadian malamnya. Tapi seringnya sih malamnya sih pas Gitong kelas 3. Sering malamnya gitu? Iya, sering kejadiannya pas malam. Kenapa lu kalau janjian malam gitu sih, Tong? Karena emang sepi, nggak ada warga atau gimana sih? Ya sepi sih, warga mah tetap ada, cuman ngindarin dari polisi aja. Kalau siang kan polisinya rada banyak tuh, ya masih ada polisi juga, jadi gampang kontaknya kalau polisi. Berarti media sosial berperan andil besar dalam ini ya, tawuran ini ya? Iya. Jadi dari ledek-ledekan, jadi ledek-ledekannya bukan karena di jalur malah ya, iya, tapi malah di sosial media. Lu ngupload foto di blokannya Berak, iya, Beraknya nggak terima, dia nge-DM lu, ngajakin janjian, jadi ribut. Modelnya begitu-begitu gitu, sekarang ya? Ya. Jadi itu bahasanya apa sih kalau lu foto di blokan mereka itu? Kalau Gitong sih foto aja, nggak pernah bikin kata-kata. Udah gitu kalau Gitong sih nggak pernah masukin ke Facebook ya, enggak. Nah ini ada sih kelas 1 tuh ada kelas 2 dia masukin foto ke Facebook. Akhirnya ada temennya ngeliat, dikasih tahu kan anak Berak ngeliat pas batu udah gitu Gitongnya belum balik, masih di kandang ronda sama anak-anak. Akhirnya dia nyamperin, diajakin janjian, ya udah. Daripada udah gitu dia bilang, mau janjian apa daripada lu nggak balik? Ya udah kan gitu mah, ya udah janjian aja. Gitong tanya dulu sih ke anak-anak mau janjian apa enggak. Kalau enggak ya kita balik muter lewat mana. Cuma anak-anak juga udah tensinya udah tinggi, daripada dia malu, ya udah janjian. Jadi akhirnya janjian tuh ya. Tapi gue mau nanya sama lu, Tong. Jadi setelah ini berarti lu dari lulus udah berapa tahun nih? Lulus udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Masih sering ikut-ikutan? Udah enggak sih, udah sibuk sama pekerjaan. Ya, udah sibuk sama pekerjaan ya. Jadi intinya, tapi kalau lu ngelihatnya alumni-alumni itu yang baru-baru lulus itu masih ada nggak sih yang ikut-ikutan tuh? Ya masih ada sih sebagian, masih ada. Ada juga yang enggak. Sempet sih Gitong juga pas udah lulus di Japri tuh sama adik kelas disuruh ngedekingin, udah teh Gitong enggak dah, udah kagak mau, udah mendingan ngurusin daripada kalau dianya kenapa-napa kan Gitongnya juga ya yang repot, udah mendingan Gitong lepas aja, udah pokoknya udah lulus, udah nggak ada sangkut pautannya sama adik kelas, dia mau gimana juga setelah. Oke, jadi setelah lulus ini ada nggak sih rasa penyesalan, Tong? Setelah lulus ya ada rasa penyesalan, ya rugi fisik juga sih, kan sempat kebacok juga. Rugi fisik sama ya setelah dipikir-pikir sih kagak ada gunanya juga, buat apaan kalau tahu ujungnya bakal nyari nama, misalnya nyari nama nih ya gitu. Udah lulus kagak ada, tetep aja udah lulus udah buyar aja gitu, nggak ada nama. Kepake nggak sih, Tong, nama lu? Kagak. Enggak. Siapa tahu lu misalnya lu ngelamar kemana perusahaan, oh ini Gitong ya yang dulu jagoan di sana ya, gitu, begitu nggak sih, Tong? Kagak ditanyain berantem. Nggak ditanyain ya berantemnya ya. Nggak jadi ditanyain. Lu sebesar nama lu zaman sekolah, begitu masuk ke dunia nyata, dunia pekerjaan nggak berguna tuh ya. Nggak berguna. Ya, yang ditanya apaan? Skill lu. Skill ya tetap. Bisa apaan lu, Tong? Gitu ya? Iya. Bener ya? Bukan lu, oh ini Gitong yang dulu itu ya, yang sering ngejabanin inian ya? Enggak begitu ya? Enggak begitu. Jadi, boleh dong, Tong. Nih, lu kan belum lama baru lulus. Pesan-pesan buat adik-adik lu yang masih di jalur, dan alumni yang baru dan masih ikut-ikutan. Ya, udahlah, udah capek juga kan, nggak ada gunanya juga. Buat apaan gitu berantem? Kalau dia kebacok ya dia yang rugi, apalagi kalau dia ngebacok udah gitu. Orangnya mati apa gimana ya, orangnya dia di penjara, yang ini mati, nggak ada gunanya sih. Terus buat adik-adik lu pesannya?
nggak usah tawuran lagi dah, udah cukup aja, biarin nggak usah ada tawuran, udah biarin mau diledekin gimana juga nggak usah diladenin, udah cukup. Udah itu doang Iya, ya. ada gitu Kayaknya doang. lu juga masih berat banget kayaknya buat ngomong. Iya. Oke, terima kasih Gitong atas waktunya. Mungkin itu pesan-pesan dari lu Tong ya buat adik-adik lu nih. Semua yang masih di jalur, yang masih baku hantam dengan yang lain. Ini belum lama nih abang lu Gitong baru lulus dan dia sudah merasakan ternyata lebih kejaman dunia nyata dibanding dunia sekolah ya. Iya, Bener ini ya? nyata. Gitu. Mungkin sekian dulu podcast dari Patnam Channel. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Nanti kalau ada request lagi mungkin Gitong bisa diundang lagi dan bisa cerita lagi. Terima kasih Tong. Kasih ya.